Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang tawar hati. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu memiliki beberapa macam arti. Hilang keberanian, takut, kecil hati, kecewa, tidak tahan uji, putus asa. Orang menjadi tawar hati umumnya karena ada masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah dengan orang lain, dan merasa tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, faktanya ada banyak masalah di dunia ini yang semakin hari tidak semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah banyak dan semakin sulit. Masalah penyakit, virus-virus baru bermunculan, masalah ekonomi, bencana, kejahatan yang secara manusiawi wajar membuat banyak orang tawar hati, kecil hati, takut, khawatir. Tetapi justru tawar hati, kecil hati, takut, dan khawatir itu membuat masalah semakin berat. Karena seperti ayat yang kita baca tadi, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kekhawatiran, ketakutan, kecil hati, tawar hati itu menggerogoti atau mengikis kekuatan kita sehingga kekuatan kita menjadi kecil. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat ini kita belajar bagaimana ketika Tuhan menguatkan Yosua, ketika Yosua harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tahu bahwa Yosua akan menghadapi masalah berat dengan kekuatannya, dengan kemampuannya yang terbatas. Dia harus berhadapan dengan umat Israel yang begitu banyak dan tegar tengkuk. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada Yosua dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita harus memperkuat iman kita, percaya janji Tuhan kepada Yosua berlaku juga bagi kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15b juga tertulis janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan ini supaya kita tidak tawar hati. Dan untuk kita bisa percaya, kita perlu dekat dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi supaya kita memiliki kekuatan dan memiliki ketenangan, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan jika kita jauh dari Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan ketenangan yang sejati? Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah atau kesulitan, karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Dan tidak ada yang bisa membuat kita kuat dan tidak tawar hati, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ada janji penyertaan, ketenangan, pertolongan, pemeliharaan, dan janjinya bisa dipercaya. Tuhan tidak pernah janji dengan asal-asalan dan tidak menepatinya. Janji Tuhan kita yakini pasti Tuhan genapi. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jauh dari Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan.
dengan doa, pujian, penyembahan, ibadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali di dalam Tuhan. Jangan tunggu Tuhan menarik kita dengan keras karena kita semakin jauh darinya. Jangan tunggu Tuhan izinkan masalah berat terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita bertekuk lutut di hadapannya. Seringkali Tuhan harus mendidik kita, harus menghajar kita ketika kita menjadi anak-anak yang tidak taat, yang jauh dari Tuhan. Karena itu mari kita meresponi panggilannya yang lembut, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan. Hanya dekat Allah saja kita bisa mendapatkan ketenangan. Tidak bisa kita cari ketenangan itu di dunia ini, kecuali hanya di dalam Tuhan. Dan kita percaya Tuhan senang kalau kita dekat dengannya, dan Tuhan akan melimpahkan kasih karunia dan kekuatannya yang berlimpah-limpah itu kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu ya Tuhan, yang akan meneguhkan dan menguatkan kami supaya kami tidak tawar hati menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan, sumber ketenangan dan sumber kekuatan kami. Terus ingatkan kami ya Tuhan ketika kami mulai menjauh daripada-Mu. Roh Kudus, bawa kami terus dekat dengan Tuhan supaya kami bisa mendapatkan kekuatan dan ketenangan menghadapi berbagai macam masalah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.